Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bapak pelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran geografi yang masih menyangkut tentang sumber daya alam ya. Jadi kemarin kita sudah membahas sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya pariwisata, dan sekarang saatnya kita membahas tentang sumber daya alam pertanian dan perkebunan. Nah, ini sangat akrab sekali ya dengan yang namanya Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Jadi penyebutan negara agraris itu pada umumnya adalah negara yang pada umumnya ditopang dengan sektor pertanian ya, pertanian tadi ya. Seperti itu. Oke, untuk sedepannya kita lanjutkan pembahasan untuk ke slide selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, pembangunan pertanian di Indonesia tetap dianggap penting loh dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi ya, karena justru pertumbuhannya meningkat. Sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia. Jadi intinya ya, pembangunan pertanian di Indonesia ini benar-benar apa ya? Benar-benar sangat kali. Hal ini dikarenakan bahan pangan kita bisa disuplai oleh negara kita sendiri karena banyak faktor. Yang pertama itu pasti Indonesia memiliki iklim tropis ya, yang memiliki jumlah panas dan curah hujan yang tepat untuk pertumbuhan pertanian Indonesia ataupun perkebunan. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada nih beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam. Jadi sumber daya kita itu beraneka ragam. Contoh kayak pertanian bisa sawit, bisa karet, bisa kakao, bisa pala, rempah-rempah juga, sayuran, buah-buahan gitu. Jadi banyak ya manfaatnya. Jadi beraneka ragam. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, sudah pasti. Pangsa pasar ini maksudnya gini, setiap negara di dunia ini pasti membutuhkan namanya bahan pangan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Mau tidak mau, ya kan Indonesia sendiri, negara tetangga ataupun negara-negara yang ada di dunia pasti akan mencari yang namanya bahan pangan seperti beras, beserta sayur-sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan juga. Maka Indonesia sebagai negara agraris itu pasti sangat luar biasa dalam mengekspor ya, bukan hanya untuk dalam negeri saja tetapi mengekspor ke luar negeri sehingga menciptakan pendapatan nasional untuk APBN yang cukup besar. Nah, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Karena kita ketahui ya, 250 juta penduduk Indonesia ini pada umumnya mayoritas bekerja sebagai petani, ya kan? Pada umumnya sekitar 70% kan penduduk Indonesia ini tinggal di pedesaan ya, sekitar 30%-nya tinggal di kota. Jadi 70% itu pastinya menggantungkan hidupnya pada pertanian, peternakan, perikanan seperti itu ya, perkebunan juga. Jadi pengembangan pertanian ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Oke, menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Ya, karena salah satu pengembangan ya kan di pedesaan ini yang paling utama itu adalah tentang yang namanya pertanian ya. Jadi pertanian dan perkebunan ini menjadi prioritas sumber mata pencarian mereka. Jadi tidak heran apabila kebanyakan pekerjaan yang ada di pedesaan itu biasanya adalah petani seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang kedua, ini ada peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Jadi kita lihat anak-anak peta-petanya ini dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hampir semua daerah di Indonesia itu menghasilkan hasil bumi berupa bahan pangan ataupun rempah-rempah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Lihat. Begitu kayanya dan begitu suburnya iklim di Indonesia dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah kita yang subur. Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu berpotensi besar untuk kegiatan pertanian. Jadi tidak disayangkan ya kalau pemerintah Indonesia ini akan kaya bukan hanya dari alamnya saja, tetapi logamnya juga, mineralnya juga, kelautannya juga, peternakannya juga.
Pariwisatanya jadi juga jangan ditanya. Jadi Indonesia ini benar-benar salah satu negara dengan anugerah terbesar ya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, hanya saja kita belum dapat mengelolanya. Itu sih yang disayangkan. Itu kan. Oke, kedepannya generasi penerus Indonesia berharap bisa melestarikan, mengolah kekayaan alam Indonesia ini ya. Itu harapannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Ini ada tujuannya nih. Yang pertama, tujuannya itu meningkatkan kesejahteraan terutama kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berkaitan. Jadi di sini kesejahteraan akan meningkat apabila kegiatan pertanian itu dapat dilakukan dengan baik ya. Jadi masyarakat mata pencahariannya itu berkaitan langsung dengan sumber daya pertanian pada umumnya di Indonesia. Jadi dengan mengolah berupa pertanian maka akan meningkatkan kesejahteraan terutama bagi penduduk desa tadi ya. Yang kedua itu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk agribisnis baik produk primer maupun olahan sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Artinya apa? Kita harus meningkatkan namanya kualitas kita, ya kan, produk-produk kita, buah-buahan kita, sayur-sayuran kita sehingga nasional. Jadi hal ini bisa membuat Indonesia terus meningkatkan keunggulan sehingga kita unggul dalam bidang namanya pertanian di Indonesia. Nah, selanjutnya meningkatkan apa ya, inovasi kepada petani ya kan, melalui lembaga-lembaga seperti meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya dan sumber dananya, membantu mereka untuk mengolah sumber daya pertanian agar mereka lebih kompetitif lagi ya kan, meningkatkan hasilnya berkualitas dengan jumlah yang lebih banyak, produksinya lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini bisa berperan besar untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional dan meningkatkan namanya produksi untuk dalam negeri sendiri ataupun luar negeri. Nah, selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja. Sudah pasti ya, kesempatan kerja akan terbentuk apabila adanya lowongan pekerjaan. Jadi pada umumnya masyarakat Indonesia terutama kaum muda sulit sekali untuk yang namanya apa ya, kerja di bidang pertanian. Mereka lebih ke jasa, bisa perbankan ataupun industri. Mereka tuh lebih prioritas ke sana. Tetapi apabila kita kembangkan pertanian dan perkebunan ini dengan baik, dengan upah yang juga baik, dengan prestisius yang menjanjikan, maka ini akan meningkatkan kesempatan kerja yang menarik minat lagi terutama generasi muda di pedesaan untuk menjadi seorang petani seperti itu ya. Nah, mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis keragaman sumber daya lokal. Nah, di sini dimaksudkan itu adalah apa-apa saja sumber daya yang ada pada suatu daerah tersebut harus dibudidayakan, harus dikembangkan, dan harus diapresiasi agar tidak kalah dengan produk luar negeri. Maka apapun itu sumber daya pertanian ataupun perkebunan dari suatu daerah tersebut itu harus diwajibkan, harus dibina dengan baik supaya bisa lebih ke pengembangan agroindustrinya lebih baik lagi gitu kan. Nah, selanjutnya itu menjadikan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah berhasil sumber daya pertanian. Karena apa? Pusat pertumbuhan itu dia lebih ke kegiatan ekonominya ya. Letak-letak posisinya, daerahnya di mana gitu kan. Jadi sektor pertanian ini adalah salah satu sektor yang bisa mendukung pertumbuhan wilayah tersebut karena bisa mendongkrak ekonomi ya. Meningkatkan layanan informasi teknologi, sarana prasarana kepada petani. Ya, jadi dengan adanya pengilmu pengetahuan, teknologi bisa membantu ekonomi petani ya untuk bisa meningkatkan hasilnya. Nah, selanjutnya ada menjaga kualitas sumber daya pertanian. Jadi bukan hanya asal kita menciptakan produk pertanian ya, tetapi juga harus berkualitas. Oke. Nah, pertanian itu pada umumnya banyak ya. Pertama itu nanti ada sawah. Sawah kita tahu kan seperti apa gitu kan. Kegiatan irigasinya, padinya seperti yang bertingkat-tingkat juga gitu kan. Jadi ini adalah suatu areal ya yang menggunakan pengairan lahan seperti hujan, irigasi gitu ya. Jadi banyak jenis sawah, irigasi, tada hujan, bancah, lebak seperti itu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis sawah. Jadi kalau kita berbicara tentang pertanian pasti identik dengan sawah. Oke, selanjutnya ladang ya. Ladang itu merupakan sistem pertanian pada lahan kering yang disebut juga huma. Jadi pada umumnya ladang kebun sawit, ladang karet, coklat seperti itu ya. Nah, itu ya ladang ya.
Nah, selanjutnya ada nih potensi agribisnis Indonesia. Ternyata Indonesia itu memiliki agribisnis, ya potensi agribisnis yang luar biasa. Jadi yang pertama itu pasti untuk mendapatkan PDB, produk domestik bruto, yang pastinya akan menambah nilai untuk namanya peningkatan APBN, anggaran pendapatan negara dan belanja negaranya gitu kan. Jadi apabila ini besar, ya akan perekonomian nasional akan baik dan pertumbuhan ekonomi juga akan baik seperti itu. Nah, sektor agribisnis merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar diperkirakan sebesar 74% total penyerapan tenaga kerja nasional. Ya, karena apa? Karena sumber daya pertanian ini merupakan aset sumber daya yang paling banyak dilakoni oleh orang Indonesia gitu ya. Nah, ternyata agribisnis ini berperan besar dalam penyediaan pangan untuk masyarakat ya. Jadi kita butuh beras, kita butuh sayuran, bisa butuh lauk pauk, buah-buahan, itu harus dipenuhi kan. Maka untuk memenuhi itu semua dilakukanlah kegiatan pertanian yang menciptakan sayuran ataupun produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Maka mau tidak mau sumber daya pertanian ini harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan nasional agar tidak krisis yang namanya bahan pangan. Nah, pertama yang untuk ekspor itu mungkin ekspor sampai ke negara-negara Amerika, Jepang, benar luar biasa ya. Nah, itu akan menjadikan sumber APBN ya. Agroindustri sebagai pemproses hasil pertanian. Jadi agroindustri ini dengan adanya bahan itu bisa mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alamnya juga dalam bidang pertanian dan memiliki nilai jual. Contoh kelapa. Kita sudah menanam kelapa, maka untuk diagroindustrikan tanaman kelapa tersebut akan kita olah menjadi seperti industri nata de coco, kelapa hidrokoko, biskuit kelapa, ataupun air minum kelapa. Nah, itu jadi kita industrikan. Jadi supaya meningkatkan nilai ekonomi dari si pertanian tadi. Contohnya yang lain itu seperti kayak sawit. Kita punya kebun sawit, maka kita harus agroindustrikan seperti untuk minyak, seperti untuk sabun, seperti untuk biodiesel. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan agroindustri tadi ya. Nah, selanjutnya ada agroekowisata sebagai pemikat wisatawan. Jadi ternyata sumber daya pertanian itu bukan hanya untuk hasilnya saja ya, ternyata bisa dijadikan wisata gitu kan. Jadi tidak banyak sedikit sawah-sawah dijadikan tempat wisata, hutan dijadikan wisata gitu kan. Jadi itu bisa dikatakan agrowisata, apalagi Indonesia ya, kaya akan flora dan fauna beriklim tropis. Jadi ini menawarkan bentang alam yang begitu luar biasa yang bisa memberikan daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Nah, itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian negara terutama untuk devisa. APBN ujung-ujungnya. Oke, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Sekianlah pembahasan kita hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadi pelajaran bahwa pemahaman bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali akan hasil pertanian. Sekian dan terima kasih. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.